Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program Cerita Iman sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Pada kesempatan kali ini, Rabu 30 Maret 2022, kita akan mendengarkan sharing pengalaman iman yang akan disampaikan oleh sahabat Ance Joro dari SMGM Larantuka. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan sharing pengalaman iman yang akan disampaikan oleh sahabat Ance Joro, marilah kita awali dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, izinkanlah kami untuk mendengarkan sharing pengalaman iman yang akan disampaikan oleh sahabat Ance Joro. Semoga apa yang disampaikan membuat kami yang mendengarkannya, iman kami pun semakin bertumbuh dan berkembang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo sahabatku semua di mana saja berada. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam kapan saja Anda menonton video ini. Berjumpa kembali dalam Cerita Iman edisi Rabu 30 Maret tahun 2022. Apa kabar? Saya berharap sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat agar terus melayani dengan sepenuh hati. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada. Perkenalkan, saya Ance Joro dari SMGM Cabang Larantuka. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dari program Cerita Iman yang telah mempercayakan saya untuk membagikan pengalaman iman yang saya miliki kepada sahabat-sahabat yang berada di rumah. Sahabat-sahabat yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman iman yang saya alami beberapa waktu yang lalu, yaitu jawaban Tuhan atas doa-doa saya melalui lilin yang bernyala. Sahabat-sahabat yang terkasih, hal ini saya flashback kembali pada tahun 2005 ketika saya hendak mengikuti tes PNS yang pertama kali. Pada saat itu saya mendaftar untuk mengisi lowongan pekerjaan sebagai guru bahasa Indonesia pada tingkat SMK. Pendaftaran pada saat itu sebanyak 30 orang untuk merebut 3 kursi yang dibutuhkan pada saat itu, 3 orang guru bahasa Indonesia. Jadi pesertanya 30 orang dan kita merebut 3 kursi untuk mengisi lowongan guru bahasa Indonesia pada tingkat SMK. Seperti biasa sahabat-sahabat, ketika kita mengikuti ujian atau tes apapun, proses-proses kita lalui. Mulai dari fotokopi bahan, mulai dari belajar tentang Pancasila, belajar tentang undang-undang, belajar tentang pedagogik, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi yang akan diujikan. Proses itu dilalui. Tentu tidak lupa pula kita bawa dalam doa. Sahabat-sahabat, 3 hari sebelum hasil tes PNS itu diumumkan di koran, saya rasanya gelisah, ingin tahu kira-kira apakah saya lulus atau tidak. Lalu saya teringat kembali akan kisah saya tentang lilin. Lalu saya ambil
3 batang lilin. 3 batang lilin ini seperti ini, lilin kecil-kecil seperti ini, sahabat-sahabat. Lilin kecil-kecil seperti ini, pendek, kecil. Saya ambil 3 batang lilin. Lalu 1 lilin saya gunakan untuk doa permohonan, ya. Artinya saya berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Saya katakan pada Bunda Maria, pada kesempatan ini saya ingin tahu kira-kira jawaban Tuhan terhadap doa saya ini apakah saya berhasil atau gagal dalam tes kali ini. Sahabat-sahabat, saya ambil 3 lilin. Lilin yang satunya ini saya gunakan sebagai permohonan, sedangkan 2 lilin ini saya gunakan sebagai media untuk Tuhan bisa menjawab doa-doa saya lewat kedua lilin ini. Lalu sahabat-sahabat yang terkasih, saya ambil lagi kertas, ya. Saya ambil kertas yang ukuran kecil, ya. Ini kertas saya tulis seperti ini. Kalau kelihatan lulus, dan yang kedua saya tulis tidak lulus. Kertas ini kemudian saya gulung-gulung, ya. Saya gulung kecil seperti ini. Begitupun yang satunya saya gulung. Lalu saya letakkan di bawah lilin. Lilin tadi ini saya taruh di atas piring. Lalu kertas yang kecil ini, ya, ketika sudah digulung kan kita tidak mengetahui mana yang lulus dan mana yang tidak lulus. Ini sudah teracak. Jadi saya taruh di bawah piring. Nah, setelah itu, secara logika kita manusia, kita berpikir bahwa ketika kita menyalakan lilin, mungkin ada sumbunya yang panjang, satu panjang, satu pendek. Lalu saya juga berusaha semaksimal mungkin, saya gunting kasih rata. Bagian bawahnya juga saya ukur, apakah dia sama panjang atau tidak. Ini untuk agar logika pikir saya tidak seperti manusia, ya. Ini saya buat agar tidak ada lilin yang panjang atau pendek. Kalau ada lilin yang panjang, otomatis yang panjang lebih bertahan lama menyalanya, sedangkan yang pendek lebih singkat nyalanya. Oleh sebab itu saya berusaha untuk samakan tingginya lilin ini, dan sumbunya juga saya gunting kasih sama rata pula. Lalu sahabat-sahabat, saya bakar lilin yang pertama, lalu saya memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Setelah amin, saya biarkan lilin ini bernyala, saya pasang 2 lilin ini lagi di atas piring. Ya, saya pasang. Lalu kemudian saya ambil korek api. Korek api juga sahabat-sahabat, saya ambil, saya nyalakan artinya bersamaan pada lilin utama yang satu tadi, saya nyalakan, lalu saya bawa kepada 2 lilin tadi. Saya nyalakan juga, saya sangat hati-hati, jangan sampai tangan kanan lebih dulu menyalakan daripada tangan kiri. Jadi saya usahakan 2 tangan saya ini, usahakan untuk sama-sama menyalakan 2 lilin tadi. Lalu sahabat-sahabat saya menunggu. Saya menunggu sambil juga mendaraskan doa-doa Salam Maria waktu itu. Kemudian lama lilin itu habis perlahan-lahan. Sahabat yang terkasih, apa yang terjadi? 1 lilin mati lebih dulu. Ketika lilin itu mati, saya dengan hati was-was, cemas, saya ambil kertas di bawah piring tadi. Saya ambil kertas, lalu saya buka. Saya buka, sahabat-sahabat, tertulis di situ adalah lulus. Pada lilin yang mati lebih dulu, tertulis lulus. Maka otomatis jawaban Tuhan atas doa saya yakin dan percaya bahwa lilin yang bernyala itulah jawaban Tuhan atas doa saya tadi, yaitu mohon petunjuk Tuhan
agar saya bisa mengetahui nanti ketika hasil keluar di koran itu saya lulus atau tidak. Memang di luar pikiran kita manusia, tetapi itulah yang saya alami. 3 hari kemudian koran itu datang. Saya terus terang pada saat mengetahui bahwa saya tidak lulus, pada saat itu saya kecewa. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan telah menyampaikan pada saya bahwa Anje, kau belum lulus. Kemudian beberapa hari kemudian koran itu datang. Lalu saya tidak baca koran. Suami saya yang baca koran. Dia baca. Ternyata sahabat-sahabat, nama saya tidak ada di koran itu. Maka otomatis saya tidak lulus. Itu pada tahun yang pertama. Sahabatku yang terkasih, pada tahun yang kedua, tahun 2006, saya mengikuti tes lagi. Seperti biasa, mencari bahan, materi, dan lain sebagainya. Sebelum ujian, saya berdoa. Selalu bawa dalam doa, kira-kira semoga baik, semoga lulus. Lalu seperti biasa pula, saya ikut yang pertama. 3 hari sebelum hasil itu diumumkan di koran, saya melakukan hal yang sama. Ambil 3 lilin, lalu 1 sebagai lilin permohonan dan 2 sebagai lilin Tuhan menentukan atau Tuhan memberi jawaban lewat lilin tersebut. Sahabat-sahabat yang terkasih, memang sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada saya. Saya pasang lilin, lalu saya berdoa lagi. Mohon petunjuk Tuhan, apakah saya lulus atau tidak. Karena saya sangat membutuhkan pekerjaan sebagai PNS kala itu. Kehidupan yang sangat sulit membuat saya memaksa pada Tuhan untuk memberikan jawaban itu pada saya. Lalu saya buat seperti itu lagi. Karena saya yakin dan percaya pada Matius ayat 7. Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka akan kamu dapatkan, ketuklah maka akan dibukakan pintu untukmu. Maka saya berdoa dan memohon jawaban Tuhan lewat lilin itu. Lalu sahabat, saya juga mengalami hal yang sama. Tuhan masih menjawab doa saya, yaitu saya belum lulus pada saat itu. Dan saya ulang lagi pada tahun 2007, saya mengikuti tes lagi. Hal yang sama pula, Tuhan menjawab, Anje, kau belum lulus. Ya, betapa saya kecewa pada saat itu. Sampai-sampai suami saya bilang, aku jangan buat begitu lagi, jangan pasang lilin lagi. Nanti aku kecewa, biar nanti pada saatnya baru aku tahu. Tapi sahabat-sahabat, saya berpikir lebih baik saya kecewa pada saat itu daripada nanti hasilnya datang baru saya kecewa di hadapan anak-anak dan suami saya. Lalu saya pasang. Pada tahun 2008 saya mengikuti tes lagi. Saya mengikuti tes, itu tes yang keempat kalinya. Saya mengikuti tes.
Sahabat-sahabat, pada tes yang keempat itu betul-betul saya berjuang, betul-betul proses mencari informasi, mencari materi, mencari bahan-bahan yang akan saya pelajari sebagai bahan ujian. Saya lakukan fotokopi sana, fotokopi sini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan sebanyak 200 nomor. Lalu begitu banyak orang yang berebut atau melamar pada saat itu. Sahabat-sahabat, setelah yang sama 3 hari sebelum hasil itu diumumkan, saya juga melakukan hal yang sama. Saya melakukan hal yang sama. Saya menyiapkan 3 lilin, dan 1 sebagai lilin permohonan, 2-nya lagi sebagai lilin di mana Tuhan menjawab doa-doa saya. Sahabat-sahabat yang terkasih, pada tes yang keempat ini membutuhkan doa yang memang saya rasa sungguh luar biasa. Saya tes 2 kali. Yang pertama, sahabat-sahabat, saya tes lilin. Yang kedua, lilin itu. Pada tes yang keempat itu saya ulangi hal yang sama. 3 lilin, lalu 1 sebagai lilin permohonan, dan 2-nya lagi sebagai lilin untuk media agar Tuhan bisa menjawab, memberikan jawaban pada 2 lilin itu. Saya bakar lilin permohonan. Setelah saya berdoa, lalu saya bakar 2 lilin lagi. Saya bakar 2 lilin lagi. Saya menunggu di pojok doa. Saya menunggu di pojok doa sampai 2 lilin itu habis. Hampir habis. Sampai 2 lilin itu hampir habis. Sahabat-sahabatku, tadi pertama 1 lilin itu saya lihat dia masih batang tubuhnya masih ada. Jadi saya nih pikir, lilin ini yang lilin kanan, lilin kiri ini yang masih menyala karena dia punya warna putih, batangnya itu masih ada. Sedangkan lilin sebelah kanan itu hampir habis. Lalu saya tunggu lagi. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini ada 1 lilin hampir mati. Sahabat-sahabat, lilin yang tadi tubuhnya masih ada, saya pikir dia itu yang nyalanya bertahan. Tapi apa yang terjadi? Lilin yang tubuhnya tadi masih ada, lilin itulah yang mati lebih dulu. Sedangkan 1 lilin yang kanan tadi, dia sudah hampir habis dan sisa sumbunya saja, tapi dia masih terus bernyala. Sedangkan lilin yang kiri tadi, yang tubuhnya masih ada, yang saya sampaikan tubuhnya masih ada, dia sudah langsung mati. Sahabat-sahabat, saya bilang luar biasa. Lilin yang saya tidak anggap tadi, ternyata dia masih terus bernyala. Sedangkan lilin yang satunya sudah mati. Kemudian, saya mengambil kertas di bawah piring tadi. Ketika saya ambil kertas di bawah piring, saya baca lilin yang mati lebih dulu. Saya ambil kertasnya, saya baca. Ternyata, sahabat-sahabat, kertas itu menyatakan tidak lulus. Spontanitas mengambil kertas yang lilinnya tadi bernyala. Saya ambil, lalu saya baca, lulus. Itu sahabat-sahabat, kegembiraan yang luar biasa di hati saya. Bahwa, ini betul saya lulus kah? Artinya ada ketidakpercayaan dalam diri saya. Tetapi itulah jawabannya, bahwa lilin tadi mengatakan bahwa saya lulus. Sahabat-sahabat, saya ulang lagi karena ketidakyakinan saya ulang lagi yang kedua kali.
saya pasang lilin lagi. Saya ambil 2 lilin lagi. Saya ambil 2 lilin, saya pasang. Yang sama, saya mohon petunjuk lagi. Sahabat-sahabat, di luar dugaan saya bahwa mungkin itu salah, tetapi tetap lilin yang menyala tadi mengatakan lulus. Sedangkan 1 lilinnya tadi mati. Maka sahabat-sahabat yang terkasih, ingat Tuhan sudah mengatakan, jangan engkau cobai Tuhan Allah. Tuhan mengatakan, jangan cobai Tuhan Allah. Tetapi berdoalah dan pasrahkanlah dirimu agar Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa yang engkau panjatkan kepadanya. Sahabat-sahabat terkasih, oleh sebab itu, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Teruslah berusaha, teruslah berjuang, dan berpasrahlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Tibalah saatnya hari yang saya tunggu-tunggu, yaitu pengumuman hasil tes PNS keluar melalui koran. Seperti biasa, suami saya yang membaca koran terlebih dahulu dan langsung matanya tertuju pada formasi guru bahasa Indonesia untuk SMK. Luar biasa jawaban Tuhan. Saya mempunyai nama pada urutan yang kedua dari 3 formasi yang dibutuhkan. Sahabat-sahabat yang terkasih, saya yakin dan percaya seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, bahwa Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan hal ini Tuhan ulang lagi atau pertegas lagi di Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 10. Oleh karena itu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sahabat-sahabat Monsinyur, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetaplah bertekun dalam doa. Sahabat-sahabat yang terkasih, semoga sharing pengalaman iman yang saya bagikan boleh bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih, sampai jumpa pada cerita iman berikutnya. Dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa, puji dan syukur tak henti-hentinya kami haturkan kehadirat-Mu, karena Allah telah mengizinkan sahabat Aja Joro menceritakan pengalaman imannya dan membuat kami yang mendengar sharing pengalaman iman, siapa saja yang mendengarkannya, iman kami semakin bertumbuh dan berkembang dan semakin mengenal akan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami pun sangat berterima kasih dengan sharing tersebut, karena kami semakin akan dihantar untuk mengenal
puji syukur dan harapan kami tak henti-hentinya kami sampaikan kepadamu demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak kepada sahabat Anca Joru untuk sharing pengalaman iman yang sungguh sangat luar biasa pada hari ini. Dan terima kasih juga buat kita semua yang selalu setia mendukung program Cerita Iman Sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Sahabat-sahabat terkasih dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupa subscribe, komen, share. Tetap semangat semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek melayani dengan sepenuh